Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, bagaimana kabar hari ini? Sehat saya, Pak. Baik, Ya, Pak. baik, Sehat. anak-anak. Hari ini kita berada pada pertemuan kedua ya untuk mata pelajaran editing audio dan video. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum Bapak Guru menjelaskan materinya lebih lanjut, saya mohon kepada kalian untuk tetap fokus, jangan lagi banyak tingkah yang di belakang, jangan lagi yang banyak berdiskusi. Silakan fokus ke materinya supaya materi yang diajarkan oleh Bapak Guru dan materi yang kalian dengar nanti dari saya dapat kalian pahami dan juga dapat kalian terapkan nanti di kemudian hari. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, sebagai insan umat yang beriman kepada Tuhan, alangkah indahnya jika kita mengawalinya dengan berdoa. Kepada Tri Gunawan, dipersilakan untuk memimpin doa sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Silakan Tri. Siapa? Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, lebih baik kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Tri. Baik, anak-anakku sekalian. Sebelum Bapak melanjutkan materinya, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Oke, Nah, Pak. oke, jadi saya minta fokus dan juga perhatiannya. Irfan Helmi. Present, Pak. Oke. Tri Gunawan. Hadir, Pak. Irawan. Hadir, Pak. Devinta Putri. Hadir, Pak. Muhammad Asmi. Hadir, Pak. Dewi Mulyana. Ada, Pak. Wegik Widiat Maka. Di sini, Pak. Amor Bagus. I'm monster. Amor kemana Amor nih? Di sini, Pak. Di belakang, Pak, dia, Amor Pak. ada, Pak. Lagi Belakang dari sendiri, mana? Pak. Belakang, Pak, itu. Belakang, Pak. Ya, baik. Amor, saya minta untuk fokus ke sini ya. Tinggalkan dulu pekerjaan lain. Jangan dulu memikirkan makanan-makanan enak yang ada di rumah. Nanti pulang juga langsung makan itu ya. Fokus ke materi. Siap, siap, Pak. Lapar, Pak, ini, Pak. Belum sarapan, Pak. Ya, baik. Nah, anak-anak. Izin ke toilet, Pak. Oke, ya jangan lama ya, 5 menit saja. Baik, anak-anak, materi yang Bapak Guru bawakan pada hari ini yaitu peran dan tugas seorang editor, ya. Peran dan tugas seorang editor. Anak-anakku sekalian, bahwa di dunia digitalisasi sekarang ini, ya, jika kita ingin berusaha atau bekerja di bidang digital, tentunya tidak terlepas dari yang namanya editor. Ya. Nah, di sini anak-anakku sekalian, dibutuhkan skill, kemampuan dari seorang editor itu untuk ya, menjalankan atau menayangkan sebuah video ataupun berita yang dipertontonkan di televisi supaya berita, video, atau film tersebut menarik untuk ditonton di halayak masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, pernah nggak sih kalian mendengar kata editor? Pernah nggak? Pak. Ya? Pernah Pak. dengar kata editor nggak? Pernah. Pak. Pernah. Kenapa? Oke, kalau pernah mendengar kata editor, setidaknya selama kalian menonton TV, membaca berita, ya kalian tentunya paham dong. Kira-kira editor itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa sih itu editor? Pak. Ya? Orang yang mengedit. Orang yang Mengedit. mengedit.
Ya, dari Vegik tadi editor adalah orang yang mengedit. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Saya Pak. Ya, silakan. Editor adalah orang yang mengedit dan bisa menambahkan tulisan, memotong gambar, menggabungkan gambar, seperti itu, Pak. Oke, orang yang bisa memotong, menggabungkan gambar. Ada yang lain lagi? Siapa yang bisa tambahkan? Saya Pak. Oh, Ya, ada Bilang silakan. suaranya Pak Patris. Ya, Saya Pak bisa nambahkan Pak. ya silakan. Editor adalah profesi di mana seseorang itu dapat Oh iya, dapat melakukan manipulasi atau pada karya-karya audiovisual atau audio saja. Itu Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi anak-anakku, bahwa yang kalian sebutkan dan jelaskan tadi itu benar ya. Bahwa editor itu adalah mengedit video, menggabungkan video, menambahkan titel atau juga menambahkan sound effect ya. Itu adalah tugas dari seorang editor. Tunggu ya, ini bermasalah lagi laptop Bapak ini. Iya, Pak. Nah, baik anak-anakku sekalian ya. Sebelum kita lanjut ke materinya, Bapak akan menampilkan tayangan video ya. Saya minta nanti kalian bisa menyimak dan juga menyimpulkan video yang akan Bapak tampilkan nanti ya. Pak. Ya. Baik, Pak. Mana itu? Enggak, videonya. Halo? Iya Pak, suaranya. Belum terdengar. Suaranya ada, gambarnya tidak ada Bapak. Salah sharing Pak, salah sharing. Oh ya. Tunggu. Kebalik. Salah Karma sharing. kau, Patris. Karma kau. Salah sharing Pak. Ya, tunggu ya. Di sharing videonya Pak. Diputar di luar aja Pak. Ya. Sama Irawan, Pak. Dibetulkan dulu, Pak. Sama Irawan. Irawan ahli, Pak. Ah, ada Pak. Oke. Nah, anak-anakku Udah. sekalian ya. Ada Pak videonya Pak. Ada, Ya. Pak. Udah Ya, muncul, Pak. Kita kalian untuk fokus menonton dan juga menyaksikan videonya. Siapa? Dan itu disimpulkan kira-kira berdasarkan pengamatan kalian apa yang kalian lihat pada video ini ya. Siapa? Siapa?
Ya, baik. Anak-anakku, Ya, Pak. Ya, Pak. dari tontonan Mas tadi, ya coba berikan kesimpulan. Kira-kira apa yang mereka lakukan dalam video tersebut? Ayo, silakan. Apa? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Irfan itu, Pak. Irawan itu, Pak. Nah, silakan, silakan. Ya, Pak. Itu tadi adalah proses dalam ruangan editing, Pak. Jadi tadi saya lihat di situ ada orang yang mengatur suaranya, ada yang mengatur memotong-motong video, dan juga tadi saya lihat ada hasilnya juga di layar yang atas. Jadi saya lihat itu adalah proses editing yang dilakukan di ruangan editing profesional, Pak. Ya, Gitu, Pak. baik. Ya. Siapa lagi? Devi Mulyana, tolong fokus ke sini ya. Ya, Iya, Devi Pak. Mulyana, yang setelah kamu mengamati dan menyaksikan video tadi, kira-kira apa yang kamu lihat dan apa yang mereka lakukan di dalam video itu? Devi Mulyana? Tadi di dalam studio, Pak, lagi sedang mengedit-ngedit video, Pak. Di ruang studio. Ya, lagi mengedit video di ruang video. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan. Mengedit video itu Pak, mengedit video dan audio itu yang terakhir ada Video dan audio. color Ya. grading. Ya, baik. Yang kalian sebutkan tadi itu dari Irawan, dari Devi, dan juga dari BG, itu benar ya. Itu yang sekalian saksikan di dalam video tadi, itu adalah tugas dari seorang editor. Ya, mereka bertugas untuk mengeditkan video. Nah, di dalam video tadi itu adalah yang mereka edit itu film. Sebelum film itu ditayangkan, mereka edit dulu terlebih dahulu di dalam studio. Ya, untuk menyamakan persepsi dari sutradara dan juga menambahkan efek-efek yang lainnya supaya hasil dari film yang mereka produksi dapat menarik minat masyarakat untuk Menonton. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, sampai di sini yang mau bertanya silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, jadi kalau kita mengedit video itu, Pak, apakah harus pakai komputer, Pak? Soalnya kadang-kadang kita nggak punya, Pak, di sini. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan dari teman kalian, Irawan, ya, apakah mengedit video itu harus pakai komputer? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Saya Pak, Ya, silakan, WG. Ya. ya Pak Tri. alat untuk mengedit wajib pakai komputer Pak, emang harus pakai komputer Pak. Apa alasannya BG? Kenapa harus wajib pakai komputer? Pak Tri. Oh, Iya. Tri, Tri, Patri. Pak. Oh ya. Patri, apa alasannya? Kenapa harus wajib pakai komputer? Ya setahu saya itu Pak, karena kan kalau zaman dulu kita kan ada editing, ada dua jenis editing lah, yang digital dan non. Kalau zaman dulu kan pakai pita itu Pak, digabung-gabungkan. Kalau sekarang udah era-nya digital, jadi pakai komputer gitu Pak. Ya. Jadi menurut Tri Saya, Gunawan, Pak. ya Mau silakan. menambahkan. Ya silakan. Ya, untuk editing dalam proses pembuatan video seperti film, sinetron, talkshow, dan lain-lain, editingnya memang harus pakai komputer, Pak. Ya. Komputer atau PC. Tapi bisa juga kita mengeditnya pakai video, tapi untuk pakai HP. Tapi untuk video-video yang video seperti vlog, tutorial, dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan HP, Pak. Dengan bantuan aplikasi-aplikasi. Mungkin seperti itu, Pak Patris.
Ya, baik. Terima kasih kepada Tri Gunawan dan juga Devita Putri. Ya, sudah. Bagaimana, Irawan? Apakah jawaban dari teman kamu ini bisa dipahami? Bisa Pak, saya jadi paham Pak. Ya, baik. Bapak ingin menambahkan bahwa kenapa harus menggunakan komputer. Pertama, di komputer itu kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi editor yang sesuai dengan spek yang bagus untuk mengedit film ataupun video. Ya. Yang kedua, di komputer juga spek atau ruang penyimpanannya besar. Jadi berapapun kapasitas video yang mau kita edit, dia masih bisa menampung hasil editannya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Irawan ya. Irawan? Iya Pak. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya setelah kalian menyaksikan video tadi. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Tadi kan dibahas kalau pakai HP itu pakai aplikasi ya. Kalau pakai PC ada softwarenya, itu aplikasi apa dan software apa aja, Pak? Kalau menggunakan komputer gitu maksudnya. Apa? Halo? Coba Tri, Halo? coba. Iya. Coba diulangi lagi. Maksudnya apa? Itu aplikasinya namanya apa, Pak, untuk ngedit? Dan softwarenya untuk di komputer namanya apa ya? Ya, baik. Nah, pertanyaan dari teman kalian Tri, kira-kira aplikasi apa yang digunakan untuk mengedit dan software di komputernya itu apa? Gitu. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Photoshop, Pak. Siapa? Photoshop kali, bukan, Pak. Untuk mengedit Photoshop video, itu untuk mengedit video. untuk foto Neng Ewi. HP itu. Ayo, silakan Irfan Helmi. Ya, Pak. Kira-kira apa software yang digunakan untuk edit video, Irfan Helmi? Silakan. Ada Pak, kalau untuk video pengeditan video di komputer itu ada beberapa Pak yang digunakan. Contohnya saya biasa menggunakan Sony Vegas Pak. Mungkin untuk yang biasa digunakan di pertelevisian itu ada Adobe Premiere. Terus ada beberapa juga yang memang software untuk bisa melakukan editing di komputer, di antaranya ada Filmora, ada Edius. Kalau untuk di HP banyak sekali Pak aplikasi yang digunakan, seperti yang digunakan untuk anak-anak zaman sekarang itu di antaranya CapCut Pak. Ya, CapCut. Ada juga KineMaster ya. Ya, betul KineMaster, Pak. ya. Viva video, Pak. Viva Insert, Video. insert, Nah, Pak, insert. TikTok. ya. Jadi, Tri, halo Tri, Iya, bisa dengar Pak. Bapak di sini ya. Jadi, Bisa, Pak. software yang digunakan untuk mengedit video pada komputer itu contohnya ada Premiere, Sony Vegas, ya, Filmora Go misalnya. Ada juga bawaan dari Windows yaitu Windows Movie Maker, ya. Nah, kalau untuk menggunakan handphone bisa menggunakan aplikasi KineMaster, CapCut, apa lagi satu itu? Insut Pak, Instashoot. Apa insut ya. Insut. Iya. Bagaimana Tri, bisa dipahami Tri? Bisa, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk Tri yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada kalian semua anak-anakku. Kalian memang luar biasa yang sudah menjawab pertanyaan dari teman kalian Tri. Nah, ya, baik. Ya, halo. Mau bertanya lagi, Begik? Iya, Pak Patris. Kedinginan, Pak Patris. Oh ya. Ya, baik. Kita masuk di materi yang pertama yaitu pengertian editing, ya. Coba Irawan, coba baca ini, pengertian editing itu apa? Ya Pak. Pengertian editing. Editing adalah proses penyusunan atau perekonstruksian gambar dan dialog berdasarkan skenario dan konsep penyutradaraan untuk membentuk rangkaian penuturan cerita sinematik yang memenuhi standar dramatik, artistik, dan teknis, Pak. Ya, baik. Terima kasih Rawan ya. Jadi intinya di sini adalah editing itu adalah proses penyusuran atau perekonstruksian gambar
atau juga penggabungan antara gambar dan dialog berdasarkan skenario, ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Paham, Pak. Pak. Bisa, Tujuannya Pak. adalah untuk membentuk suatu rangkaian cerita sinematik yang memenuhi standar dramatik. Ya, contohnya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Contoh dari editing yang menghasilkan dramatik itu contohnya apa? Adegan action, Pak. Adegan action pada film, ya. Film Batman, Pak. Ya. Ya, Film Wiro misalnya- Sableng, Pak. Film Wiro Sableng. ya film. Pokoknya adegan-adegan action pada film, ya. Terus adegan humoris, misalnya kalau kalian menonton adegan-adegan yang lucu itu kan ada efek ketawa, misalnya ya, ada Ya. ketegangan. Nah, itu adalah Marsha hasil and the dari Beer, Pak. ya, itu adalah hasil dari Editing. Editing. Ya. Bagaimana? Bisa dipahami nggak, anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Paham, Pak. Pak. Error lagi komputernya Bapak ini, ya. Waduh, melek, Pak. Wah, banyak sekali nih tugas Bapak ya. Kebanyakan buka file itu, Pak. Saya di rumah gitu juga, Pak. Ya, tunggu ya. Baik, Pak. Saya tunggu dengan sabar dan senang hati, Pak. Pak Sambil Guru, menunggu, boleh di belakang nanya banyak nggak? nyamuk, Pak. Iya Pak, masuk lagi Pak Patris. J, silakan Wagig, duduk lagi. Aduh, error lagi. Sabar sayang, sabar. Oke. Sabar ya. Iya, Pak Patris. Laptopnya Bapak ini error ini. Iya, Pak. Ya, Pak, santai, Pak. Jangan keluar keringet dingin, Pak. Ya, Bapak di sini mau hujan sudah ini. Semoga sinyalnya tidak mati ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Semoga sinyalnya panjang umur, Pak. Boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Pak, Ya, kalau kita ngedit itu apakah biayanya besar, Pak? ya, baik pertanyaannya, apakah kalau kita mengedit itu apakah biayanya besar ya? Nah, kalau kita mengedit anak-anakku sekalian itu tergantung ya. Kalau kita edit menggunakan software yang kita miliki sendiri, saya rasa biayanya tidak terlalu besar. Tetapi kalau kita mengedit sebuah film ataupun video yang besar, tentunya kita akan membutuhkan peralatan-peralatan yang banyak. Nah, di sini akan menganggarkan anggaran yang begitu besar untuk mendukung proses editingnya. Ya. Bisa dipahami, Rawan? Bisa, Pak. Udah paham, Pak. Nah, baik, yang berikut adalah peran dan tanggung jawab seorang editor, ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian menyaksikan video tadi, tentunya dalam benak kalian itu kalian sudah memahami, oh ini loh, ya, tugas-tugas mereka, tugas-tugas seorang editor. Ini loh peran seorang editor. Nah, siapa yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh apa-apa tugas dan tanggung jawab seorang editor? Ayo, silakan. Saya, Pak. Ya, ayo. Peran dan tanggung jawab video editor itu menggabungkan Ya, video, terus memotong atau memangkas, terus digabung-gabungkan lagi menjadi kesatuan yang utuh, Pak, biar nanti filmnya mempunyai pesan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Tri Gunawan ya. Jadi menurut Tri Gunawan tadi bahwa peran dan tanggung jawab seorang editor itu adalah menggabungkan atau combine ya, bahasa editingnya adalah combine. Nah, yang kedua adalah memangkas atau trim. Nah, siapa yang bisa menjelaskan nih memangkas atau trim ini atau trimming ini maksudnya apa? Saya, Ayo. Pak. Ya, silakan. Itu adalah kegiatan ini, Pak, memotong biasanya, Pak. Kadang kan video itu panjang-panjang, Pak.
Ya. Kadang ada yang tidak perlu, jadi harus dipotong. Kalau kita biasa dengar istilah orang awamnya itu namanya cut, Pak. Ya. Ya, Jadi memangkas atau trimming itu adalah memotong video-video yang tidak perlu diambil, misalnya dalam sebuah skenario. Misalnya ada video-video yang lost misalnya. Nah, di situ peran dari tugas seorang editor itu adalah memangkas ya atau memotong bagian-bagian yang tidak Tidak Penting. perlu. tidak perlu, Pak. penting atau tidak Penting. perlu. Ya. Ayo, siapa lagi yang lain? Apa tugas dari seorang editor? Coba Amor, Pak, Devita Putri Amor. apa? Ya. Devita Putri, saya belum Devita, dengar Pak. suara Devita Putri ini. Kira-kira Ya, tugas Pak. lain dari seorang editor itu apa? Tugas Itu Pak dari Kiki Pak seorang jawab, Pak. editor itu seperti yang diuraikan tadi, yaitu mengedit video, Pak. Membuang video yang tidak diperlukan, menggabungkan, memberi efek, memberi sound. Seperti itu, Pak. Ya. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Yang dijelaskan oleh Devita Putri itu benar ya. Ada yang bisa menambahkan, silakan. Baik, Saya Pak. Pak, saya Ya. Pak, Baik, saya itu, Pak, Pak. saya. Ya, silakan. Silahkan ke siapa Pak ini Pak? Bobogik. Oh, saya Pak Patris. Ya. Mana Pak Patris? Yang perlu ditambahkan mana Pak Patris? Ya Pak, saya aja Pak. Ya, silakan. Ini Kayaknya apa? ini begini tidak konsentrasi begini ya. Silakan Irfan. Belum Oke, sarapan banyak. ini Pak Patris. Oke, lagi lihat fotonya Lucinta Luna Pak. Ya, silakan. Ayo, Irfan. Baik Pak, peran dan tanggung jawab pada seorang editor yaitu yang pertama itu melakukan pemilihan shot dalam produksi video. Terus yang kedua yaitu menyunting atau mengumpulkan video yang sudah diambil ataupun direkam Pak. Yang berikutnya menyusun ulang potongan-potongan atau rekaman video sesuai dengan naskah atau skenario yang sudah diproduksi. Yang berikutnya adalah memotong video sesuai dengan durasi, Pak. Jadi kalau tidak sesuai durasi, nantinya film itu akan menjadi satu kesatuan yang acak kadut, Pak. Gitu kan, tidak berkesinambungan, tidak continuity. Yang berikutnya menyusun ulang potongan video yang telah disesuaikan dengan durasi itu, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf, yang saya tahu seperti itu untuk peran dan tanggung jawab seorang editor, Pak. Iya, baik. Terima kasih ya. Irfan Helmi tadi sudah menjelaskannya secara detail. Tepuk tangan dulu untuk Irfan. Ya, ya baik. Anak-anakku sekalian, kurang lebih ya. Tugas peran dan tugas seorang editor itu yang pertama itu tadi menggabungkan atau combine ya. Yang kedua memangkas atau bahasa editingnya trimming. Yang ketiga membangun ya. Yang keempat adalah olah suara. Nah, di sini anak-anakku sekalian, ini adalah peran. Nah, dari tugas seorang editor itu bukan hanya monoton untuk mengedit, menambahkan efek dan lain-lain, tapi dia juga tugasnya untuk memfilter video. Ya, mana video-video yang atau adegan-adegan video yang tidak perlu dipertontonkan. Nah, itu adalah tugas editor untuk memangkas video tersebut atau membuangnya supaya nanti video tersebut tidak ditayangkan. Nah, pertanyaan dari Bapak nih ya untuk kalian. Kira-kira contoh-contoh adegan yang perlu dibuang. Misalnya dalam sebuah video atau skenario film. Ya, sudah diambilkan gambar secara keseluruhan nih. Belum, gambar ini akan dilakukan atau diolah di studio. Kira-kira dari keseluruhan ini gambar ini, hal-hal apa saja yang perlu dibuang atau dipangkas oleh seorang editor dalam videonya? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Saya Pak. Ayo, silakan. Saya Pak. Ya, silakan Irfan, silakan. Ya Pak, seperti yang sudah tadi saya paparkan peran dan tanggung jawab seorang editor itu, yang harus dibuang itu yang memang durasi-durasi yang tidak diperlukan atau tidak ada diskenariokan dalam naskah gitu Pak. Jadi yang diambilnya itu ketika pemotongan gambar itu harus sesuai dengan naskah yang sudah ada Pak. Iya, benar sekali. Siapa lagi yang lain? Ayo. Saya Pak.
Ya, silakan. Begek, silakan Begek. Misal Irawan, Pak. ada Ya, gambar Begek dulu, Ira- silakan. Irawan dulu, Pak. Irawan kan yang pertama mengangkat tangan, Pak. Ya, Enggak. silakan Begek dulu. Silakan Begek. saya Pak ini jadinya Ya, Pak. silakan. Misal ada gambar yang nggak layak atau kurang sopan gitu bisa Pak itu dipotong atau durasinya terlalu panjang itu harus dibuang Pak. Jadi menyesuaikan isi naskah yang sudah dibuat gitu Pak. Oke, Ya, artinya jawabannya harus sama dengan sesuai saya, Pak. Ya, kurang lebih intinya sama ya. Siapa lagi? Mungkin ada yang bisa tambahkan yang lain jawabannya? Pak. Mungkin Debbie. Oh ya, Irawan. Silakan Irawan. Iya Pak, jadi kalau kita mengedit Pak, kadang kita ini Pak mempertimbangkan keseluruhan cerita Pak. Kalau misalnya durasinya terlalu panjang, biasanya penonton itu nanti akan jenuh nontonnya Pak. Jadi kalau ada misalnya adegan yang dirasa tidak mengurangi kebutuhan cerita, tidak mengurangi esensi dari cerita yang diangkat, itu boleh dipotong Pak. Ya, begitu Pak, Pak. mau bertanya, bolehkah Pak? Saya mau bertanya, Pak. Ya, baik. Sebentar dulu ya anak ya. Jadi yang kalian jelaskan itu benar, tepat sekali ya. Jadi yang perlu dibuang atau dipangkas dalam sebuah video itu adalah adegan-adegan yang tidak sesuai dengan skenario ya. Yang kedua, adegan-adegan yang mengandung unsur pornografi. Bisa dipahami? Bisa. Bisa Oke, Pak. ya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu dibuang atau dipangkas. Nah, itu adalah tugas dari seorang editor. Ya, silakan sampai di sini. Yang mau bertanya, ayo. Saya, Pak. Ya, silakan Irfan. Jadi gini Pak, kalau perbedaannya antara editor video film PC dan dokumenter itu apa? Bagaimana juga Pak itu? Ya. Yang bisa membedakan video apa editor video film fiksi dan film non fiksi. Dengan film non fiksi. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, mungkin ada anak-anakku sekalian yang bisa menjawab. Ayo, nanti Bapak berikan hadiah. Yang bisa menjawab Ya, pertanyaan Pak. ini. Ya, Iya, Pak. silakan. Siapa ini yang bisa menjawab ini? Ya, Pak Irawan dulu. Ya, Tri dulu lah, Tri dulu. Silakan, Tri. Ngomong-ngomong, biasanya- Asmi kemana Asmi ini? Saya tidak lihat Asmi ini. Ke Asmi belakang lagi tadi, Pak. ke kantin Pak Azmi tadi. sakit perut, Pak. Nanti Ngobrol, Asmi Pak, jangan dia, terlalu banyak makan gorengan ya. Ayo, silakan Tri. Ya, setahu saya Pak, kalau film fiksi itu kan bisa dibuat dulu Pak. Tapi kalau film non fiksi atau drama itu biasanya kita mengambil shot yang udah terjadi dulu Pak. Jadi kita nggak membuat, tapi emang udah ada dulu Pak. Kita nge-shoot dulu kayak gitu Pak. Iya, jadi itu tadi jawaban dari teman kalian Tri ya. Bagaimana? Mungkin ada yang bisa menambahkan jawabannya dari Tri ini. Saya Pak. Ya, silakan. Siapa nih Amor? Silakan Ya, Amor. Pak. Kalau film fiksi itu biasanya sifatnya itu kayak halusinasi, Pak. Kalau yang non fiksi biasanya itu bukan dari imajinasi dan halusinasi, Pak. Malah seperti kayak kejadian nyata seperti itu. Kayak gitu, Pak. Mungkin lebih jelasnya nanti Mas Irfan, Pak, yang paham. Saya mah tidur terus. Saya kan yang bertanya Irfan yang Pak Amor. bertanya. Oh iya. Pak Amor, saya kan Nah, di bertanya. sini, Itu halo, bukan dengar dulu. perbedaannya. Oh iya, baik Pak. Tadi baik. dengar iya, dulu iya, anak-anakku. Pertanyaan dari teman kalian Irfan Helmi tadi yang membedakan antara editing Editor film fiksi dan non film fiksi. fiksi dan film non fiksi. Jadi Dokumenter. inti pertanyaannya adalah pada editornya yang bisa membedakan editornya gitu. Ya, silakan. Siapa bisa menjawab tanpa menambahkan jawaban? Saya jelas Pak. Ya, Irawan. silakan Irawan, silakan. Iya, Jem Pak. Irawan. Jem atau Irawan Pak. Ya Pak, kalau film apa namanya fiksi Pak, biasanya itu kalau dalam editingnya itu akan banyak menggunakan CGI Pak dengan apa namanya efek-efek visual begitu Pak. Kalau film yang jenisnya non fiksi atau dokumenter biasanya diusahakan senatural mungkin Pak supaya orang tuh ngerasakan keadaan sesungguhnya Pak. Begitu Pak pengalaman saya kalau ngedit. Iya, baik. Terima kasih kepada Irawan. Nah,
Pak Jadi Irfan, Ya, ya, Pak. seperti Pak, mau yang nambahin, dijelaskan Pak. oleh teman-teman kamu tadi, ya. Jadi bahwa kalau yang bisa membedakan, nah kalau di editor film fiksi, ya, film fiksi, editor bisa menambahkan berbagai efek yang bisa mendukung, ya, mendukung situasi, suasana dan juga tujuan dari filmnya. Ya, sementara kalau film dokumenter itu kan dia harus yang ditampilkan itu adalah keaslian dari situasi yang diambil pada saat pengambilan video. Ya. Jadi Baik, di Pak. sini editornya tidak banyak menambahkan apa-apa. Contoh, jika kita mengambil film dokumenter tentang kehidupan warga petani di desa, tidak mungkin kita menambahkan sound efek ketawa di dalam videonya. Ya. Betul, Pak. Ya, Bapak Pak. Saudari itu adalah film lucu, bukan, ya? Iya, iya. Ya, Pak. Bisa dipahami nggak, Irfan? Bisa, Bisa, Pak, Pak, bisa, bisa. bisa sangat dipahami. Mohon maaf, Pak, sebelumnya pelajaran Bapak sudah habis sebenarnya, Pak, tinggal beberapa menit lagi. Oh, Nanti ya, masuk baik. ke pelajaran Ya. Pak Wagig, Pak. Ya, baik, anak-anakku sekalian, karena mau istirahat ya sebentar lagi. Nah, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini, ya. Nanti jika ada materi-materi yang tidak dipahami, nanti silakan ditanyakan di WA Group, ya. Nanti terus jangan lupa pulang sekolah tetap belajar. Dengar tuh ya? Dengar, Jangan Pak. nongkrong di kafe, Baik, jangan nongkrong di daycare, jangan dulu nongkrong di tempat lain-lain, apalagi pacaran. Baik, Tugas Pak. kalian Pak. adalah belajar, ya. Ya, Pak. Baik, Ya, Pak. baik. Nah, anak-anakku, Bapak, pelajaran kita sudah berakhir. Sebelum kita mengakhiri, ya, siapa yang bisa menyimpulkan nih dari semua rangkaian pelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, Tri, Pak. ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita nih? Saya, Pak. Ya, silakan, Irawan. Ya, Pak. Kesimpulannya adalah ternyata, Pak, apa yang kami dapat dari pelajaran hari ini, dari proses editing itu ternyata sangat mempengaruhi tentang proses pembuatan film, Pak. Tadi itu di proses editing ternyata tidak terbatas hanya hal-hal kecil seperti memotong, ternyata di situ juga ada yang menyisipkan suara, menambahkan efek, dan lain sebagainya. Artinya untuk sebuah keutuhan karya yang baik, itu perlu editing yang baik, Pak. Gitu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi, terima kasih kepada Irawan yang sudah menyimpulkan. Intinya adalah peran dan tugas seorang editor itu sangatlah banyak. Dia punya tanggung jawab yang besar, ya. Baik tidaknya hasil sebuah video yang ditayangkan baik itu di televisi maupun di YouTube, itu adalah tergantung sejauh mana kemampuan seorang editor dalam mengolah pada saat proses editing. Editing. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mengakhiri kegiatan KBM kita hari ini, Bapak punya tugas buat kalian, ya. Jadi tugasnya tugas individu, ya. Nanti dikerjakan, pulang rumah dikerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan hasilnya silakan dikirim di LMS. Ini tugasnya tugas individu, ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, tugasnya bisa dicatat? Bisa, Pak. Oke, Pak. ya. Baik, sambil kalian mencatat tugasnya, ya. Atau Pak, untuk lebih jelas lagi karena saya suka lupa, Pak, bisa dikirim di grup WA saja, Pak. Oke, baik. Ya, nanti Bapak akan kirimkan di grup ya nanti tugasnya, ya. Baik, Tugas Pak. individu, Pak. ya. Udah Ya, baik istirahat ini, anak-anakku Pak. sekalian, dengar, ya. Kalian itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi masa depan bangsa ini itu tergantung sejauh mana persiapkan kalian mulai dari sekarang. Ya. Oleh Iya, karena Pak. itu, pulang ke rumah jangan lupa belajar dan baca buku. Jangan Baik. banyak nongkrong di kafe apalagi pulang pacaran. Nanti Baik, Pak. ya, Iya, nanti Pak. pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah ini akan sia-sia. Ya. Baik, Baik. Pak. Ya, Pak. Mungkin cukup sekian saja dari Bapak. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang dan sebelum kita mengakhiri silakan berdoa terlebih dahulu. Ayo Irfan, silakan pimpin berdoa Irfan. Baik, Pak, saya akan memimpin doa untuk penutupan di pembelajaran Bapak hari ini. Baik, teman-teman, alhamdulillah
pertemuan dengan Bapak Wegik di mata pelajaran editing Bapak sudah kita Tris. laksanakan. Saya Patris. Bapak Tris. Oh iya, maaf, bukan Pak. Pak Wagik. Oh iya Pak, maaf. Ya. Maaf Pak, soalnya ini sudah tadi ngelamun ini Irfan ini. Ini makan pagi tidak Irfan tadi? iya Pak, tadi sarapan. Soalnya ini tadi AA Wegik ini WA saya dari Ya. tadi Pak. Pelajaran Ya. saya kan, iya kata saya. Jadi Ya. saya fokus ke WA dari Bapak Wegik Pak. Nah,